Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Healthies, selamat datang di Kesmas Podcast Mahasiswa. Bersama saya Dewi Fatmawati, mahasiswa ekstensi Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Stikes Dharma Husada Bandung tahun 2022-2023. Healthies, belakangan ini atau masih hangat dalam ingatan kita bahwa banyak sekali pemberitaan mengenai HIV di media. Tidak hanya media sosial, namun media elektronik, bahkan di televisi swasta nasional pun ramai diberitakan mengenai hal ini. Kemudian, kenapa sih kita jadi tertarik atau menarik nih untuk membahas mengenai HIV ini? Kenapa hal ini perlu dibahas? Karena bahasan-bahasan yang diberitakan oleh media yaitu kasus HIV yang terjadi di Bandung. Ya, betul, di Bandung, di tempat kita bisa lihat beberapa tagline berita mengenai hal tersebut demikian. Nah, jadi Healthies banyak sekali berita mengenai kasus HIV di Bandung. Lalu nyatanya memang seperti apa? Apakah betul memang seperti itu adanya bahwa ditemukan sebanyak 12.358 kasus HIV di Bandung? Lantas, apakah benar berita-berita tersebut? Yuk, mari kita bahas. Nyatanya, Healthies berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA/AIDS Kota Bandung bahwa kasus sebanyak 12.358 kasus HIV tersebut merupakan data akumulasi dari Dinas Kesehatan Kota Bandung sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2021, dan dari seluruh kasus tersebut terdapat sebanyak 5.843 diantaranya adalah merupakan warga ber-KTP Bandung. Meski nyatanya data tersebut merupakan akumulasi data selama 30 tahun terakhir, nyatanya kasus HIV yang tercatat di tahun terakhir adalah penambahannya sebanyak sekitar 400 kasus. Namun demikian, diharapkan dengan hebohnya atau mencuatnya berita mengenai HIV ini, diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap keberadaan kasus HIV. Masyarakat menjadi menyadari bahwa HIV itu ada. Nah, kemudian sebelum kita membahas lebih jauh mengenai HIV ini, kita harus mengetahui apa sih itu HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 yang merupakan salah satu jenis sel darah yang menjadi bagian penting dalam pertahanan tubuh kita. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga akan rentan diserang berbagai macam penyakit. Lanjutannya, infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius yang disebut AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome. Kemudian untuk lebih jelasnya kita harus mengetahui bagaimana sih pola penyebaran penyakit HIV ini di Kota Bandung. Healthies, dilihat dari data yang di samping ini yang berasal dari KPA Kota Bandung bahwa sebaran penyakit HIV ini justru paling banyak adalah pada pekerja swasta, yaitu mencapai 31,01%. Sementara untuk pekerja seks, capaian persentasenya hanya 2,53%. Artinya jauh sekali perbandingannya dibandingkan dengan pekerja swasta. Padahal kita sama-sama mengetahui bahwa pekerjaan yang paling berisiko menurut logika kita dengan penyakit HIV ini yaitu pekerja seks. Nyatanya adalah pekerja swasta lah yang datanya paling banyak, yaitu mencapai 31,01%. Kemudian juga ramai diberitakan bahwa memang kasus HIV ini menular atau terjadi penularan dalam waktu yang singkat. Maka dari itu pentingnya kita memahami apa saja hal-hal yang bisa menjadi penularan ataupun tidak bisa menularkan dari penyakit HIV ini. Adapun beberapa hal yang bisa menjadi jalan tertularnya penyakit HIV. Yang pertama yaitu hubungan seks berganti-ganti pasangan.
Maksudnya di sini yaitu tidak dengan pasangan yang sah, tetapi sering melakukan hubungan dengan orang luar atau orang yang kita kenal atau di lokalisasi mungkin. Kemudian yang kedua yaitu peralatan suntik yang digunakan secara bersama-sama dengan orang yang terinfeksi HIV. Yang ketiga yaitu peralatan tato atau body piercing, termasuk tintanya ya, yang tidak steril. Itu bisa merupakan salah satu jalan masuknya atau tertularnya penyakit HIV. Kemudian yang keempat yaitu penyakit menular seksual atau PMS. Dan yang kelima yaitu penularan dari ibu hamil kepada bayinya pada saat proses kehamilan maupun menyusui. Lalu selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah mengenai hal yang selama ini berada di masyarakat, bahwa hal tersebut bisa menularkan HIV padahal nyatanya tidak. Yang pertama itu adalah bersentuhan atau berjabat tangan dengan penderita. Itu tidak berisiko untuk terjadinya penularan HIV. Untuk kemudian yang kedua yaitu berpelukan atau berciuman dengan orang HIV atau ODA, itu juga bukan merupakan salah satu jalan tertularnya HIV. Yang ketiga yaitu batuk dan bersin. Batuk dan bersin dari orang yang terkena HIV itu tidak berisiko untuk menularkan HIV juga. Kemudian yang keempat, menggunakan kolam renang ataupun alas dudukan toilet yang sama dengan orang HIV itu juga tidak berisiko untuk menularkan HIV. Dan yang kelima adalah berbagi makanan ataupun menggunakan alat makan yang sama dengan orang yang HIV tidak atau bukan merupakan salah satu jalan atau cara penularan terjadinya HIV. Dan yang terakhir ini yang menarik adalah bahwa sempat kita mendengar berita kalau misalkan HIV itu ditularkan melalui gigitan hewan atau serangga seperti nyamuk misalkan. Data ini atau berita ini amat sangat keliru karena HIV tidak dapat ditularkan melalui hewan atau serangga seperti nyamuk. Demikian. Masalah-masalah terbesar dari terjadinya HIV itu justru kalau misalkan kita pikirkan itu karena akibat perilaku yang menyimpang. Artinya perilaku menyimpang dari norma-norma atau aturan agama. Tetapi bukan secara garis besar semua yang terkena HIV itu melanggar norma agama. Tidak seperti itu, karena HIV juga bisa tertular melalui seperti yang dijelaskan tadi, jarum suntik dari ibu hamil kepada bayinya. Kemudian juga bisa juga kita tidak mengetahui status HIV dari pasangan kita, seperti itu. Jadi kita ataupun suaminya atau istrinya, karena pasangannya ada yang positif maka tertular. Itu kan tidak melanggar norma agama. Tetapi memang pada dasarnya sebagian besar masalah HIV itu terjadi karena akibat dari perilaku manusia. Upaya pencegahan secara dini salah satunya yang dianggap strategis, langkah strategis, yaitu dengan melalui jalur pendekatan atau pendidikan agama. Nah, peranan tokoh agama ataupun penyuluh agama di sini sangat penting untuk penderita atau ODA, orang dengan HIV/AIDS, karena pada dasarnya orang dengan HIV/AIDS itu yang terkena tidak hanya fisiknya tetapi juga batinnya. Di sini penyuluh agama ataupun tokoh agama sangat berperan untuk meningkatkan spiritual, untuk meningkatkan semangat, untuk meningkatkan positif diri pada diri penderita HIV. Diharapkan dengan mendapatkan siraman-siraman rohani, pendekatan secara agama, penderita atau ODA ini menjadi lebih bersabar, menerima, positive thinking, selalu berzikir dan juga berdoa serta bertawakal kepada Allah atau kepada Sang Pencipta. Kemudian juga diharapkan dengan pendekatan tokoh agama ini membantu mengurangi stigma masyarakat mengenai atau diskriminasi terhadap orang-orang atau penderita ODA. Diharapkan masyarakat menjadi berubah stigmanya, tidak melulu negatif kepada penderita ODA ini. Kemudian jika dikaitkan dengan ranah politik, maka pembahasannya adalah mengenai bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah sebagai pelaku politik untuk mengendalikan virus HIV ini. Untuk pemerintah sendiri, kegiatan ataupun
program yang dilakukan adalah merupakan program preventif dan kuratif, di mana preventif ini sendiri merupakan program pencegahan dari pemerintah supaya orang-orang yang terinfeksi dengan HIV ini tidak menularkan kepada orang lain yang sehat. Kemudian untuk kuratif adalah kegiatan atau program yang dilakukan pemerintah untuk menyembuhkan atau untuk menangani atau memperpanjang harapan hidup dari ODA. Seperti itu. Saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan HIV dan AIDS. Namun telah disediakan obat antiretroviral, yaitu obat untuk mengendalikan jumlah virus HIV dan meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV atau AIDS. Gaya hidup dan pengobatan rumahan dapat dilakukan para ODA, antara lain mengkonsumsi makanan yang gizinya seimbang, kemudian menghindari daging mentah, telur mentah, susu yang tidak dipasteurisasi, makanan laut mentah, serta juga memperbanyak konsumsi sayur, buah, biji-bijian, dan juga protein tanpa lemak. Istirahat yang cukup secara rutin, berolahraga juga dapat membantu tubuh agar tetap bugar. Selain itu, hindari konsumsi obat-obatan terlarang termasuk alkohol, dan jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air bersih dan sabun setiap setelah memegang hewan peliharaan. Dengan mengatur pola hidup sehat, kita dapat memperlambat perkembangan penyakit HIV/AIDS dan meningkatkan harapan hidup penderita. Maka dari itu Healthy, saya Dewi Padmawati mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama berpangku tangan untuk mendekati dan juga lebih peduli terhadap ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Jangan lantas orang dengan ODA ini merasa dikucilkan di lingkungan masyarakatnya, karena pada dasarnya ODA juga mempunyai hak yang sama untuk sama-sama tinggal di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, ayo kita jauhi penyakitnya, jangan orangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.